Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Ilham Bilondatu dan Saya Nurul Hikmah Pamantolo. kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok, yaitu pengambilan keputusan kelompok. Dalam pembahasan ini ada 8 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, kategori keputusan. Keempat, proses pengambilan keputusan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan. Keenam, faktor-faktor yang meningkatkan pengambilan keputusan kelompok. Yang ketujuh, faktor penghambat pengambilan keputusan kelompok. Dan yang kedelapan, metode pengembalian keputusan secara kelompok. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dari hasil suatu perbuatan, itu disebut keputusan. Menurut Desmita tahun 2008. Robbins and Judge tahun 2012 berpendapat bahwa keputusan merupakan pilihan-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Secara spesifik, pengambilan keputusan. Pemilihan keputusan atau kebijakan berdasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif tersedia. Yang kedua, hasil dari keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada suatu tindakan di antara berbagai alternatif yang ada. Yang ketiga, suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah berdasarkan fakta, data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Dan yang terakhir adalah proses pemilihan di antara pilihan atau opsi pada sebuah posisi, keputusan atau tindakan, biasanya untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Ada intuisi, yaitu keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan subjektif. Membutuhkan waktu yang relatif singkat, namun dapat memberikan kepuasan, terutama untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua, pengalaman dan kemampuan seseorang untuk memahami latar belakang dan memprediksi arah penyelesaian sangat membantu dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah fakta. Keputusan yang didasarkan atas fakta, data, dan informasi yang memadai akan mengarah pada keputusan yang baik, namun seringkali memungut biaya yang relatif tinggi. Yang keempat adalah wewenang. Keputusan yang didasarkan atas wewenang akan menimbulkan rutinitas dan cenderung diktatorial, dan masalah yang dipecahkan menjadi kabur atau kurang jelas. Dan yang terakhir adalah rasional. Keputusan yang diambil secara rasional, objektif, namun perlu menyesuaikan nilai-nilai masyarakat yang berkembang dan mengakui saat ini. Lalu selanjutnya kategori keputusan. Keputusan representasi. Pengambilan keputusan menghadapi informasi yang cukup banyak dan keputusan ini menggunakan model-model math, yaitu operational based research, cost benefit analysis, and simulation code. Kedua adalah keputusan empiris. Suatu keputusan yang sedikit informasi tetapi memiliki cara yang jelas untuk memproses informasi yang telah diperoleh. Yang ketiga, keputusan informasi. Suatu situasi yang banyak informasi tetap mengandung banyak kontroversi tentang bagaimana memproses informasi yang ada. Dan yang terakhir adalah keputusan eksplorasi. Suatu situasi yang minim informasi dan tidak ada kata yang sepakat tentang cara yang diikuti untuk memulai mencari informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi keputusan dengan cara memasak dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada dan memutuskan yang terkait dengan hal tersebut. Yang kedua ada menganalisis masalah atau mencari informasi sehingga kita dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data. Yang ketiga ada mengembangkan beberapa alternatif solusi, identifikasi beberapa alternatif yang berkaitan dengan masalah atau masalah yang ada, sehingga kita memiliki berbagai solusi. Yang keempat, memilih satu solusi terbaik, yaitu solusi terbaik dapat diambil setelah koreksi data yang matang dari data dan bukti pendukung. Yang kelima ada mengimplementasikan keputusan yang sudah dibuat, dan yang terakhir menindaklanjuti keputusan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan. Yang pertama kelebihan, yang pertama itu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, kelompok dapat menghasilkan ide, pandangan, strategi yang lebih beragam sehingga membuka kesempatan terhadap lebih banyak pendekatan dan alternatif untuk dicoba. Yang ketiga, solusi untuk mengoreksi kelompok kesalahan dapat tidak diketahui dan ditolak. Yang keempat, kelompok memiliki memori yang lebih akurat tentang fakta dan kejadian dibandingkan yang dilakukan secara individual. Selanjutnya kekurangan, yang pertama keputusan kelompok biasanya menuntut waktu yang lebih banyak keputusan secara individual. Yang kedua, tekanan-tekanan komunitas dalam kelompok atau anggota-anggota yang ambigu. Yang ketiga, diskusi-diskusi kelompok dapat didominasi oleh satu atau dua orang anggota. Yang keempat, kelompok memiliki memori yang lebih akurat tentang fakta dan kejadian yang dilakukan secara individual. Selanjutnya ada faktor-faktor yang meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, menurut Walgito, ada beberapa faktor yang mendukung kelompok, yaitu yang pertama, saling ketergantungan atau interdependensi positif para anggota, saling bergantung satu dengan yang lain secara positif. Kesuksesan tidak tercapai tanpa semua tindakan. Yang kedua ada pertanggungjawatan atau akuntabilitas. Secara individual ada tanggung jawab individu untuk mencapai kesuksesan kelompok atau kualitas dan kuantitas kontribusi masing-masing anggota. Yang ketiga ada interaksi promosi, yaitu masing-masing anggota saling mendorong dan saling memberikan kesempatan usaha satu dengan lainnya dalam menyelesaikan satu tugas guna mencapai tujuan kelompok. Yang keempat, para anggota yang memiliki keterampilan sosial, tata kelompok yang tidak mempunyai keterampilan sosial yang dapat diatur, maka kelompok tidak akan produktif. Yang kelima, upaya memproses kelompok, yaitu anggota kelompok secara teratur mendiskusikan bagaimana supaya anggota efektif bekerja sama dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi di kelompok di masa akan datang. Selanjutnya, faktor penghambat pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama, kelompok yang kurang matang atau anggota kelompok membutuhkan waktu yang cukup untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, tidak ada kritik dari anggota atau tidak adanya sikap kritis dan mudah memberikan respon atau dukungan atas pendapat yang dominan. Yang ketiga, terjadi kemalasan sosial atau social loafing. Kemalasan sosial adalah kecenderungan anggota atau individu untuk
mengurangi orang lain dan usahanya saat bekerja dalam kelompok atau kolektif dibandingkan saat bekerja sendiri. Yang keempat, terjadinya konflik kelompok. Tujuan dalam kelompok terkadang ada tujuan yang tidak sama di antara anggota kelompok. Yang kelima, kegagalan, ketidakmampuan dalam memanfaatkan informasi. Tidak semua anggota dewan sama dalam kelompok dan tidak semua kontribusi diperhatikan oleh anggota kelompok. Selanjutnya ada metode keputusan secara kelompok. Pengambilan keputusan secara kelompok menurut Siagian, Muklas, dan Walgito yaitu pertama, pengambilan keputusan oleh otoritas tanpa mengadakan pembicaraan dengan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang kedua, keputusan diambil oleh otoritas setelah mengadakan diskusi kelompok atau curah brainstorm. Yang ketiga, keputusan diambil oleh seorang ahli atau pakar. Yang keempat, keputusan yang diambil dengan pendapat para anggota. Yang kelima, keputusan yang diambil oleh minoritas. Yang keenam, keputusan yang diambil secara konsensus. Yang ketujuh, keputusan diambil setelah memperhitungkan apa yang akan datang dari kelompok di masa yang akan datang. Yang kedelapan, keputusan diambil menurut suara terbanyak anggota yang hadir atau pemungutan suara. Baik, jadi itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.